Sistem bahan bakar otomotif. Jenis-jenis sistem bahan bakar. Bahan bakar konvensional. Bahan bakar EV. Bahan bakar diesel. Sistem bahan bakar konvensional. Karbu adalah komponen yang biasanya terdapat pada kendaraan bermotor yang memiliki fungsi sebagai karburasi bensin ke dalam hembusan udara yang akan masuk ke dalam ruang bakar. Tujuan dari karbu ini adalah agar molekul bensin bisa tersebar secara merata lewat udara. Sistem bahan bakar EV. Sistem bahan bakar injeksi atau yang kita kenal dengan EV, yaitu suatu sistem yang penyaluran bahan bakarnya menggunakan pompa pada tekanan tertentu. Pada mesin EV umumnya proses penginjeksian bahan bakar ada di bagian ujung intake manifold atau saluran masuk sebelum katup masuk. Sehingga ketika katup masuk membuka pada langkah hisap, udara yang masuk ke ruang bakar sudah bercampur dengan bensin. Sistem bahan bakar diesel. Sistem bahan bakar diesel yaitu salah satu jenis bahan bakar yang memiliki yang menggunakan panas kompresi agar bisa menciptakan penyalaan. Selain itu juga mesin ini hanya mengkonsumsi bahan bakar jenis solar untuk dapat bekerja. Kendaraan bermesin diesel memiliki ciri khas tersendiri karena tidak menggunakan busi. Dan mesin diesel memiliki efisiensi termal terbaik jika dibandingkan dengan mesin pembakaran dalam atau luar. Alasan utamanya adalah karena mesin ini memiliki rasio kompresi yang tinggi. Jenis karburator. Venturi tetap. Diameter venturinya tidak dapat diubah. Pedal gas mengatur katup aliran udara lewat venturi yang menentukan besarnya tekanan untuk menarik bahan bakar. Venturi berubah. Pedal gas mengatur besarnya venturi dengan menggunakan piston needle jet yang dapat naik turun sehingga membentuk celah venturi yang dapat berubah-ubah. Jenis karburator motor berdasarkan bentuk katup gas. Karburator P. Bentuk skep bulat lapis krom, performa tarikan bagus, settingan mudah, irit bahan bakar. Karburator PJ. Karburator PJ memiliki katup, skep, berbentuk oval lapis krom. Skep oval ini memiliki kelebihan pada lintasan kabut yang lebih cepat dibanding bulat karena skep tipis. Jarak lintas ke intake manifold, saluran masuk, lebih dekat jadi bahan lebih bakar cepat sampai. Karburator PJ umumnya diperuntukkan motor 2 tak, cirinya boros bahan bakar walaupun settingan dibuat irit. Karburator PWK. Karburator PWK berbentuk skep semi-flat, skep de lapis krom, performa bagus tetapi boros bahan bakar, cocok untuk motocross dan road race. Karburator PWL. Karburator PWL performa putaran bawah bagus tapi yang atas sering kehilangan nafas, venturinya mengecil di atas. Karburator TM. Karburator TM dengan bentuk skep kotak, performa lebih bagus dibanding skep bulat, karena udara yang masuk lebih lancar dan cepat. Karburator TMAX. Karburator TMAX bentuk skep setengah lingkaran, memiliki kelebihan akselerasi dan power band yang rata di semua RPM. Jenis komponen pada karburator dan fungsinya. Jarum pelampung. Jarum pelampung berfungsi sebagai penyalur bensin. Bentuknya lancip seperti katup yang menekan sebuah lubang. Jadi, jika lubang ini tertekan katup, otomatis suplai bensin akan berhenti oleh jarum pelampung ini. Alat ini berfungsi untuk mengatur volume di dalam ruang pelampung agar tidak berlebihan, sehingga campuran yang keluar menuju intake manifold bisa berlangsung normal. Pelampung. Pelampung akan menggerakkan ujung jarum pelampung agar tertutup. Pelampung bekerja ketika volume bensin di ruang pelampung meningkat, otomatis pelampung juga semakin naik. Kenaikan pelampung akan menggerakkan jarum pelampung sehingga menutup aliran bensin. Ini akan membuat suplai bensin terhenti hingga volume bensin di ruang pelampung berkurang. Main jet. Fungsi utamanya untuk menghubungkan bensin di dalam ruang pelampung ke dalam venturi di tengah saluran udara ke intake. Bensin akan tersuplai keluar. Needle jet. Memiliki fungsi sebagai pengatur volume bensin yang keluar dari main jet. Jarum ini digerakkan oleh skep atau katup gas, di mana gerakan naik turun skep akan menggerakkan needle jet untuk bergerak naik turun. Bentuknya sendiri tirus dengan ujung lancip. Gerakan naik turun needle jet akan mempengaruhi besar kecilnya ujung saluran main jet. Skep katup gas. Ini bentuknya sendiri berbentuk tabung yang bergerak naik turun. Pergerakan naik turunnya ini membuat diameter venturi bervariasi,
Itulah sebabnya karburator pada motor masuk ke dalam tipe variable Venturi kecepatan konstan. Pada saat posisi skep berada di bawah, maka aliran udara terhambat sehingga menyebabkan RPM mesin menjadi rendah. Skrup gas baut gas, throttle screw. Fungsi dari skrup gas atau baut gas yaitu menyetel posisi skep sebelum digas. Pilot jet. Pilot jet ini adalah saluran yang menghubungkan bensin pada ruang pelampung dengan ruang setelah katup gas yang sebelum intake manifold. Fungsinya sendiri yaitu untuk mengalirkan bensin ketika mesin bekerja pada idle RPM. Air pilot. Air pilot ini bentuknya memanjang dari ruang sebelum katup gas menuju ruang setelah katup gas. Fungsinya yaitu mengatur banyaknya udara yang akan dicampur dengan bahan bakar. Choke valve. Untuk komponen ini memiliki fungsi sebagai memperkecil volume udara yang masuk ke mesin agar isapan mesin terangkat oleh bahan bakar. Mangkuk karburator. Mangkuk karburator ini memiliki fungsi menampung bahan bakar yang akan disuplai ke Venturi. Selain itu, mangkuk karbu ini juga dijadikan cover pelindung komponen karbu. Pemancar jarum. Berfungsi untuk memancarkan bahan bakar waktu motor digas. Besarnya diatur oleh terangkatnya jarum skep. Cara kerja karburator. Umumnya sepeda motor menggunakan karburator jenis variable Venturi, yakni jenis karburator yang memiliki Venturi berubah-ubah. Ada dua kondisi pada karburator jenis ini, pertama saat throttle gas masih tertutup dan kedua ketika throttle gas terangkat. Ketika throttle gas tertutup, maka lebar Venturi akan sangat kecil sehingga aliran udara dari filter ke intake manifold dibatasi. Sehingga, aliran udara yang masuk dari air filter terbatas dan hasilnya RPM engine rendah, idle RPM. Namun, ketika throttle gas terangkat maka Venturi menjadi lebih lebar. Hal tersebut menyebabkan aliran udara lebih cepat. Karburator digunakan untuk menyalurkan bensin dengan takaran yang pas ke mesin. Secara sederhana, karburator akan mengangkutkan bensin ke aliran udara yang masuk ke mesin pada intake manifold. Tapi bagaimana caranya? Pertama, kita perlu memahami prinsip Bernoulli. Prinsip ini menyatakan, semakin cepat aliran udara, maka semakin rendah tekanan pada selang yang dialiri udara tersebut. Berkat adanya penurunan tekanan ini, bensin mampu terhisap ke dalam aliran udara. Jadi, karburator menggunakan prinsip Bernoulli untuk mencampurkan bensin ke dalam aliran udara menuju intake manifold. Nah, sekarang kita aplikasikan prinsip Bernoulli ke sistem karburator. Ada tiga komponen utama, yakni air scoop sebagai selang udara, Venturi yang dipasang di tengah air scoop, dan fuel jet yang dipasang tepat di dalam Venturi. Posisi ini sudah pas dengan prinsip Bernoulli, jadi ketika udara mengalir melewati air scoop, tekanan di dalam Venturi turun. Akibatnya, bensin terhisap karena tekanan di dalam Venturi lebih kecil dibandingkan tekanan di penampungan bensin. Besar kecilnya fuel jet ini akan mempengaruhi jumlah bensin yang terhisap. Jadi, untuk mendapatkan campuran yang ideal, ukuran fuel jet sudah diset. Lalu bagaimana cara karburator mengatur RPM mesin? Sepeda motor umumnya menggunakan karburator tipe variable Venturi. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Terdapat beberapa komponen tambahan seperti skep atau katup gas yang berfungsi untuk mengatur lebar Venturi. Jarum skep, bentuknya yang runcing, mampu mengatur besar kecilnya lubang fuel jet sesuai posisi skep. Lalu ada idle air channel. Ini adalah saluran kecil yang berfungsi menyalurkan udara tanpa melalui Venturi. Kemudian fuel jet di sini dibagi menjadi dua, yakni main jet sebagai fuel jet yang mengarah ke Venturi dan idle jet sebagai fuel jet yang mengarah ke idle air channel. Lalu apa fungsi idle air channel ini? Sesuai namanya, channel ini digunakan ketika idle RPM atau posisi skep ada di bawah. Saat posisi ini, lebar Venturi sangat sempit dan jarum skep menutup main jet, sehingga udara terhisap melalui idle air channel dan bensin keluar melalui idle jet dengan prinsip yang sama seperti main jet. Ketika gas motor ditarik, skep terangkat, dan karena bentuk jarum skep meruncing ke bawah,
maka ketika skep terangkat, main cap terbuka semakin lebar. Akibatnya, udara bisa lewat melalui venturi dan bensin juga bisa keluar dari main cap. Lalu di bagian bawah karburator terdapat fuel terminal. Ini dipakai untuk menampung bensin dari tangki dengan tekanan normal. Tapi kan posisi karburator lebih rendah dari tangki. Harusnya bensin dari tangki luber. Untuk mencegah hal itu, ada yang namanya sistem pelampung. Sistem ini terdiri dari pelampung dan jarum yang terbuat dari karet. Jadi ketika bensin di dalam fuel terminal kosong, posisi pelampung ada di bawah dan jarum pelampung terbuka. Tapi ketika bensin mulai terisi, pelampung semakin naik dan posisi jarum pelampung juga semakin mendekati inlet fuel. Hingga pada akhirnya jarum menyentuh inlet fuel dan menutupnya. Hal inilah yang membuat bensin tidak luber. Ketika bensin di dalam fuel terminal turun, jarum pelampung terbuka dan bensin kembali terisi hingga jarum menutup lagi dan berulang lagi. Terakhir, ada dua skrup yang gunanya buat nyetel karburator. Perawatan berkala sistem karburator. Bagian yang diservis. Saluran, selang, bahan bakar, bensin. Tindakan setiap dicapai jarak tempuh. Periksa saluran bahan bakar setelah menempuh jarak 1.500 km, 3.000 km dan seterusnya setiap 2.000 km. Ganti setiap 4 tahun. Bagian yang diservis. Saringan bahan bakar. Periksa dan bersihkan saringan bahan bakar setelah menempuh jarak 500 km, 2.000 km, 4.000 km dan seterusnya bersihkan setiap 4.000 km. Bagian yang diservis. Karburator. Tindakan setiap dicapai jarak tempuh. Periksa, bersihkan, setel putaran stasioner langsam setelah menempuh jarak 500 km, 2.000 km, 4.000 km, dan seterusnya setiap 2.000 km. Bagian yang diservis. Cara kerja gas tangan. Tindakan setiap dicapai jarak tempuh. Periksa dan setel, bila perlu, gas tangan setelah menempuh jarak 500 km, 2.000 km, 4.000 km, 8.000 km dan seterusnya setiap 2.000 km. Bagian yang diservis. Kabel gas. Tindakan setiap dicapai jarak tempuh. Beri oli pelumas setiap 6.000 km. Bagian yang diservis. Handle gas. Beri gemuk setiap 12.000 km. Bagian yang diservis. Saringan udara. Tindakan setiap dicapai jarak tempuh. Periksa dan bersihkan saringan udara setelah menempuh jarak 3.000 km dan seterusnya bersihkan setiap 2.000 km. Ganti setiap 12.000 km. Diagnosis kerusakan karburator. Campuran bahan bakar dan udara tidak cukup tepat. Kondisi di mana campuran bahan bakar dan udara tidak seimbang sehingga proses pembakaran tidak berlangsung dengan baik. Kondisi tersebut dapat menyebabkan motor kurang tenaga dan bahan bakar sering tersendat. Untuk mengatasi kondisi ini tidak terlalu rumit, yakni hanya dengan memutar setelan skrup udara searah jarum jam atau ke arah menutup. Langkah selanjutnya adalah memindah posisi pilot jet dan mengganti jarum skep. Karburator basah. Istilah karburator basah menandakan bahwa jumlah bahan bakar yang masuk lebih banyak disebanding dengan jumlah udara yang dibutuhkan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan munculnya asap hitam dari knalpot ketika motor digunakan. Untuk mengatasi masalah ini maka yang pertama adalah dengan melakukan penyetelan pada skrup udara agar udara yang masuk pada lubang ventur lebih besar. Selanjutnya untuk hasil yang lebih baik ganti jarum skep dengan jarum yang lebih besar dan anti sprayer pilot jet dengan ukuran yang lebih kecil. Karburator terlalu kering merupakan istilah yang menggambarkan kebalikan dari kondisi karburator basah. Kondisi ini disebabkan oleh jumlah bahan bakar yang kurang sehingga komposisi udara dengan bahan bakar lebih banyak udara dan tidak seimbang. Keadaan ini dapat menyebabkan putaran mesin melemah atau mengambang. Untuk mengatasi masalah kondisi ini maka langkah yang harus dilakukan adalah dengan mengganti jarum skep yang memiliki ukuran lebih kecil serta melakukan penyetelan terhadap udara yang masuk ke dalam mesin. Karburator banjir.
Sil mangkuk karburator biasanya gepeng karena terjepit atau sudah mengeras, akibatnya sil yang seharusnya lentur dan melekat jadi kaku dan bensin di mangkuk karburator akan merembes keluar. Solusinya ganti sil dan beli repair kit pelampung yang biasanya kurang pas sewaktu pemasangannya setelah servis, dan jarum pelampung arus juga menjadi penyebab karburator banjir. Karburator kotor. Penyebab umumnya disebabkan kotoran dan kualitas bensin yang buruk akan menyumbat jalur needle valve dan tidak bisa tertutup sempurna. Solusinya cukup bersihkan karburator dengan cleaner dan semprot dengan angin bertekanan, kompresor.